Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah keterangan saksi-saksi de auditu, Edi Darmawan Salihin, Arif Sumarko, dan Sendi Salihin, yang mempengaruhi keyakinan hakim. Apa itu saksi de auditu? Jauh sebelum mengenal saksi de auditu, mari mengenal tentang saksi menurut KUHP. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHP juga menerangkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Sementara itu, saksi de auditu adalah saksi yang bukan saksi fakta, melainkan saksi yang karena dengar dari kesaksian orang lain. Dalam kasus kopi sianida, keterangan-keterangan saksi yang dijadikan fakta persidangan adalah keterangan dari saksi de auditu, yaitu saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Padahal, saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah. Meskipun, keterangannya perlu didengar hakim, hanya untuk memperkuat keyakinan hakim. Ajaibnya, keterangan saksi-saksi inilah yang kemudian menjadi dasar putusan bagi majelis hakim kopi sianida untuk memvonis Jessica. Kali ini, mari kita bersama-sama mencermati keterangan dari saksi-saksi de audito, Edi Darmawan, Arif Sumarko, dan Sendi Salihin. Saksi de audito Edi Darmawan Salihin. Edi Darmawan adalah ayah dari almarhumah Mirna. Edi sangatlah familiar ketika kasus kopi sianida berlangsung, mulai dari tahap awal penyidikan, yang kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka, sampai pada putusan hakim. Edi hampir selalu muncul ke publik, tidak lain untuk menggiring opini publik, untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Berikut, mari kita perhatikan keterangan Edi dalam persidangan, sebagaimana sesuai Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesampainya di RS Abdi Waluyo, Edi langsung menuju ruangan ICU untuk melihat anaknya Mirna. Ia kemudian memeluk anaknya, menggoyang-goyangkannya, dan memberi napas buatan. Lalu, tiba-tiba Jessica datang memperkenalkan dirinya. Dalam keadaan shock, Edi kemudian mulai menanyakan ke teman-teman Mirna yang ada di situ, termasuk Hani dan Jessica. Edi kemudian menyuruh Jessica dan anak mantunya yang bernama Christopher untuk membeli minuman yang sama yang diminum Mirna, yakni es Vietnam kopi di restoran Olivier. Menurut Edi, ia melakukan itu hanya sekadar ingin tahu saja. Edi kemudian berinisiatif untuk melakukan pemompaan, untuk mengambil cairan dari dalam tubuh Mirna, untuk disimpan sendiri dan diberikan kepada penyidik. Hal ini dilakukan Edi, karena menurutnya, warna mulut Mirna yang hitam sangatlah tidak wajar. Krishna Murti kemudian datang bertemu Edi dan menjelaskan bahwa, kalau tidak diotopsi, maka tidak akan ada kasus. Keluarga Edi kemudian menyetujui otopsi, dan dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, 3 hari setelah kematian. Ketika di RS Abdi Waluyo, Edi tidak memperhatikan orang lain, termasuk kawan-kawan Mirna yang datang ke situ. Edi hanya memperhatikan Jessica, yang menurut Edi bertingkah laku aneh. Jessica mengusap muka Mirna dan mencium pipinya. Jessica kemudian meninggalkan ruangan ICU dengan alasan asmanya kambuh. Edi semakin curiga dengan Jessica. Sementara Hani tidak dicurigainya, karena Hani hanya menangis saja di situ. Pada waktu di RS Abdi Waluyo, Edi minta cairan isi perut dan air liur Mirna, dan diberikan 3 botol. 1 botol untuk dicek oleh dokter pribadi, 1 botol untuk Bareskrim, dan 1 botol diminta oleh Labkrim untuk diperiksa. Edi mengambil salinan CCTV di restoran Olivier. Dalam hal ini, Edi tiba-tiba menjadi penyidik. Bagaimana tanggapan Literatus tentang keterangan Edi Darmawan? Ajaibnya, keterangan Edi Darmawan, yang notabene saksi de audito dalam kasus kopi sianida, pada akhirnya dijadikan dasar kekuatan keyakinan majelis hakim. Keterangan Edi yang rasa-rasanya banyak ngawurnya, kemudian dibantah oleh Jessica. Jessica menjelaskan bahwa, ia tidak pernah bertengkar dengan Mirna. Ia tidak ada sakit hati dengan Mirna. Saksi de audito Arif Sumarko. Arif adalah suami dari almarhumah Mirna. Arif juga termasuk dalam kategori saksi de audito dalam kasus kopi sianida, meskipun ia suami dari Mirna. Di dalam persidangan, Arif menerangkan beberapa hal sebagai berikut.
Arif menjelaskan bahwa, 2 hari sebelum pertemuan Mirna, Hani dan Jessica di Olivier, Mirna sudah memberitahukan kepada Arif. Dan Arif sendirilah yang mengantar Mirna ke Olivier pada saat kejadian. Arif mengatakan bahwa, selama ia berpacaran hingga menikahi Mirna selama 8 tahun, ia tidak mengetahui bahwa, Mirna memiliki riwayat penyakit. Arif kemudian menjelaskan kejadian pada 6 Januari 2016. Arif dan Mirna bangun tidur jam 9 pagi, Mirna kemudian sarapan sebuah apel Fuji dan segelas air putih. Singkat cerita, pukul 15 atau jam 3 sore, Mirna minum di Starbucks bersama teman-temannya, di MNC Tower Jakarta Pusat. Singkat cerita, pukul 16.35 WIB, atau jam setengah 5:05, Arif dan Mirna berangkat ke Olivier. Sesampainya di Grand Indonesia, mereka berdua sempat membeli roti di Auntie Anne, kemudian Arif meninggalkan Mirna, dan pulang ke rumahnya di Menteng. Pada saat Arif sampai di rumah pukul setengah 6 kurang 8 menit, ia ditelepon Hani bahwa, Mirna kejang-kejang dan mulut berbusa. Arif kemudian langsung menuju Grand Indonesia. 11 menit perjalanan, Arif tiba di Grand Indonesia dan langsung menghubungi Hani. Hani memberitahukan bahwa, Mirna sudah dibawa ke klinik Damayati, yang notabene masih di dalam wilayah mall. Ketika Arif tiba di klinik, ia melihat mulut Mirna berbusa dan segera mengambil mobil, untuk segera memindahkan Mirna ke RS Abdi Waluyo. Mereka pun ke Waluyo, Jessica duduk di depan, Hani di belakang untuk menjaga Mirna. Sesamanya di Waluyo, Mirna langsung dibawakan ke IGD, dan langsung ditindak oleh dokter, dengan melakukan CPR dan napas buatan, kemudian memberitahukan kepada Arif bahwa, Mirna sudah meninggal. Sempat dilakukan MRI untuk mengecek pembuluh darah yang pecah, dan hasilnya negatif. Arif kemudian bercerita bahwa, komunikasi Jessica dengan Mirna terjadi pada 5 Desember 2015, ketika Jessica sedang menuju Indonesia dari Singapura. Pada 8 Desember 2015, Mirna memberitahu Arif bahwa, akan mengajak Jessica untuk makan malam, karena mereka tidak sempat mengundang Jessica pada waktu pernikahan mereka di Bali. Pada 8 Desember 2015 malam pukul setengah 7, Arif dan Mirna menjemput Jessica di rumahnya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Mereka kemudian ke restoran Bumbuden, di daerah Kelapa Gading. Pada pukul 21, mereka bertiga minum kopi Six Ounces, dan sekitar pukul 23 mereka pulang, dan mengantarkan Jessica ke rumahnya. Bahwa setelahnya, Mirna membuat grup WA bersama Jessica, Hani, dan Vera, yang bernama Billy Blue Days. Sepengetahuan Arif, Mirna dan sendi kembarannya, pernah minum Vietnam es kopi di Olivier, 2 minggu sebelumnya, sehingga Mirna tahu rasa Vietnam es kopi di sana. Arif juga menerangkan bahwa, Mirna sering mengunjungi Jessica di Sydney, Australia, dan di sanalah ia dikenalkan dengan Jessica oleh Mirna. Arif mengaku bahwa, Mirna dan Jessica tidaklah memiliki hubungan yang khusus, Mirna malah lebih dekat dengan Hani dan Vera, daripada Jessica. Arif menjelaskan, kondisi mayat Mirna adalah, matanya melihat ke atas, bibir, kuping, kuku kaki dan jari tangannya membiru kehitaman. Arif juga bercerita tentang mantan pacar Jessica, Patrick. Menurut pengakuannya, Mirna pada tahun 2015, pernah menceritakan kepada Arif tentang masalah percintaan Jessica dengan Patrick. Konon, Jessica pernah menceritakan Patrick kepada Mirna, yang mana Patrick pemakai narkoba dan suka memanfaatkan Jessica. Mirna kemudian menasehati Jessica, supaya segera meninggalkan Patrick, yang pemakai narkoba dan bersikap kasar itu. Ternyata, nasihat Mirna membuat Jessica sakit hati dan dendam kepada korban Mirna. Bagaimana pendapat literatus terkait keterangan Arif suami Mirna? Apakah relevan untuk kasus kopi sianida? Ajaibnya, keterangan Arif dijadikan rujukan penting bagi majelis hakim. Tidak heran, motif dalam kasus kopi sianida adalah, Jessica sakit hati karena dinasehati Mirna, sebagaimana sesuai keterangan yang disampaikan Arif. Saksi de audito Sendi Salihin. Sendi Salihin adalah kembaran Mirna. Sendi juga dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Mirna dan terkait Jessica. Sendi mengetahui kabar tentang Mirna setelah ditelepon Arif ketika Arif masih berada di Grand Indonesia untuk mengecek keadaan Mirna yang sudah kolaps. Sendi menerangkan bahwa sesampainya di RS Abdi Waluyo,
Sendi melihat muka dan bibir Mirna kebiruan, dan ia sempat tanya ke dokter, dan dokter menjawab, harus di CT scan. Menurut pengakuan Sendi, Mirna pernah memperkenalkan Jessica kepadanya, tetapi Mirna tidak pernah ceritakan Jessica pada Sendi. Sepengetahuan Sendi, malahan teman Mirna yang dekat adalah Hani dan Vera. Sendi kemudian menerangkan bahwa Jessica berperilaku aneh di RS, ia tiba-tiba asma dan Sendi kemudian memanggil suster. Dan suster langsung memberikan oksigen pada Jessica, dan setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa pada Jessica. Sendi menuturkan, keesokan harinya, saksi menerima SMS dari Jessica, yang menanyakan apa hasil lambung Mirna, tetapi Sendi tidak menanggapinya. Sendi kemudian bertanya kepada Jessica, mengapa tidak datang ke rumah duka Darmais? Jessica menjawab, sedang sakit dan sedang dirawat di RS. Sendi mengaku bahwa Jessica mengirimkan link berita terkait kopi palsu di Vietnam yang beracun. Sendi juga sempat membuka link tersebut. Sendi juga menerangkan, Jessica mengatakan kepada Sendi bahwa, lihat muka Mirna, dah tenang. Bagaimana tanggapan literatus terkait keterangan Sendi? Apakah penting untuk mengungkap kebenaran kasus kopi sianida? Kalau diperhatikan, ada ketidaksesuaian antara kesaksian Arif dan Sendi tentang kondisi mayat Mirna. Menurut Arif hitam kebiruan, sedangkan menurut Sendi hanya kebiruan. Begitu pula dengan Edi Darmawan, yang berlagak bak penyidik, bukankah akan mencemari barang bukti, terutama CCTV?